Hai guys, pernah ngerasa malas banget sampai semua rencana berantakan? Atau mungkin kerjaan numpuk tapi kita malah scroll TikTok atau Instagram terus? Tenang, kalian gak sendirian. Di video ini, gue bakal bahas gimana cara ngatasi rasa malas dan jadi lebih produktif. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like video ini, share ke teman-teman yang butuh, dan subscribe channel Brain Quotes biar kalian gak ketinggalan tips keren lainnya. Let's go! Oke, jadi hari ini kita akan bahas tentang rasa malas. Kita semua pasti pernah ngerasain ini, kan? Rasa malas bisa bikin kita kehilangan banyak waktu dan kesempatan. Tapi, sebenarnya apa sih yang bikin kita malas? Yuk, kita mulai dengan memahami dulu apa itu rasa malas. Memahami rasa malas. Rasa malas itu sebenarnya apa sih? Malas itu adalah kondisi di mana kita nggak punya motivasi untuk ngelakuin sesuatu. Bisa jadi karena kita stres, cemas, atau bahkan karena tubuh kita nggak fit. Misalnya aja, kurang tidur bisa bikin kita malas ngapa-ngapain. Lingkungan juga berpengaruh, guys. Kalau tempat kerja atau belajar kita berantakan, kita jadi kurang semangat. Tanda-tanda kita lagi malas tuh biasanya gampang kelihatan. Kita cenderung nunda-nunda kerjaan, nggak bersemangat, dan lebih milih buat ngelakuin hal-hal yang nggak produktif. Kadang, malas juga bisa muncul karena kita ngerasa overwhelmed sama tugas-tugas yang ada. Kita jadi bingung mulai dari mana dan akhirnya malah nggak ngelakuin apa-apa. Terus, gimana caranya kita bisa tahu penyebab rasa malas ini? Nah, kita bisa mulai dengan introspeksi diri. Tanyakan ke diri sendiri, apa yang bikin kita merasa nggak termotivasi? Apakah karena kita capek, stres, atau mungkin karena tugas yang ada terlalu sulit? Dengan memahami penyebabnya, kita bisa cari solusi yang tepat. Selain itu, kita juga perlu ingat bahwa rasa malas adalah hal yang wajar. Semua orang pasti pernah ngalamin. Yang penting adalah gimana cara kita buat ngatasi dan ngelola rasa malas itu biar nggak jadi penghalang buat produktivitas kita. Teknik mengatasi rasa malas. Sekarang kita masuk ke bagian penting, yaitu gimana cara ngatasin rasa malas. Pertama, kita harus punya rutinitas yang jelas. Punya jadwal harian itu penting banget. Coba deh bikin to-do list setiap hari dan usahain untuk patuhi. Mulai dari hal-hal kecil dulu. Misalnya, bangun pagi, sarapan, terus lanjut ke tugas utama. Dengan punya rutinitas, kita jadi lebih terarah dan gak gampang terpengaruh sama rasa malas. Menetapkan tujuan yang jelas juga penting, guys. Coba bikin tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Misalnya, dalam seminggu ini kita mau nyelesain tugas A, B, dan C, terus, dalam sebulan kita mau capai target yang lebih besar. Teknik SMART Goals bisa bantu kita bikin tujuan yang spesifik, measurable, achievable, relevan, dan time-bound. Teknik Pomodoro juga bisa bantu kita tetap fokus. Teknik ini ngatur waktu kerja kita jadi 25 menit kerja, lalu 5 menit istirahat. Ulangi terus sampai kerjaan kita selesai. Pomodoro ini efektif banget buat ngurangin rasa capek dan bosan karena kita bisa istirahat sebentar di antara waktu kerja. Ngurangin gangguan juga nggak kalah penting. Coba deh singkirin dulu hal-hal yang bisa bikin kita terdistraksi, kayak HP atau TV. Matikan notifikasi yang nggak penting atau kerja di tempat yang sepi biar kita bisa fokus. Jaga kesehatan fisik dan mental juga penting. Coba deh mulai olahraga rutin dan makan makanan sehat. Meditasi atau mindfulness bisa bantu kita tetap tenang dan fokus. Ingat, tubuh yang sehat bisa bikin kita lebih produktif. Selain itu, coba juga untuk nggak terlalu keras sama diri sendiri. Kadang kita ngerasa malas karena kita terlalu banyak menuntut diri sendiri. Beri waktu untuk diri kita istirahat dan nikmati hal-hal yang kita suka. Balance itu penting, guys. Ada lagi nih, tips penting lainnya, pecah tugas besar jadi bagian-bagian kecil. Kadang kita ngerasa malas karena tugas yang kita hadapi terlalu besar dan bikin kita kewalahan. Coba deh pecah jadi tugas-tugas kecil yang lebih mudah dikerjakan. Misalnya, kalau kita punya proyek besar, bagi jadi beberapa tahap dan fokus kerjain satu tahap dulu. Selain itu, kita juga bisa coba teknik reward and punishment. Kasih reward ke diri sendiri setiap kali kita berhasil menyelesaikan tugas. Misalnya, setelah kerja keras selama beberapa jam, kita bisa kasih waktu buat nonton film atau makan makanan favorit. Sebaliknya,
kalau kita nggak berhasil menyelesaikan tugas, kita bisa kasih punishment kecil, misalnya nggak boleh main game dulu. Meningkatkan produktivitas. Setelah kita berhasil ngatasi rasa malas, saatnya kita fokus untuk ningkatin produktivitas. Manajemen waktu itu kuncinya. Gunakan alat atau aplikasi yang bisa bantu kita ngatur waktu dengan baik, kayak Google Calendar atau Trello. Buatlah jadwal harian atau mingguan dan usahakan untuk patuhinya. Dengan jadwal yang teratur, kita bisa lebih fokus dan efisien dalam menyelesaikan tugas. Prioritaskan tugas-tugas kita pakai metode Eisenhower Matrix, biar kita tahu mana yang harus diduluin. Metode ini membagi tugas jadi 4 kuadran, penting dan mendesak, penting tapi nggak mendesak, nggak penting tapi mendesak, dan nggak penting serta nggak mendesak. Dengan begitu, kita bisa fokus ke tugas yang benar-benar penting. Optimalkan ruang kerja juga nggak kalah penting. Bikin tempat kerja yang nyaman dan bebas dari gangguan. Perhatiin juga ergonomi biar kita nggak cepat capek. Misalnya, gunakan kursi yang nyaman, atur pencahayaan yang baik, dan pastikan meja kerja kita rapi. Lingkungan kerja yang nyaman bisa bikin kita lebih fokus dan produktif. Kembangkan kebiasaan produktif juga penting banget. Mulailah dari hal kecil dan usahain untuk konsisten. Misalnya, bangun pagi, olahraga ringan, atau baca buku sebelum tidur. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini lama-lama bisa berdampak besar ke produktivitas kita. Jangan lupa untuk selalu evaluasi progres kita. Setiap minggu atau bulan, coba lihat kembali apa yang udah kita capai dan apa yang perlu diperbaiki. Dengan evaluasi, kita bisa terus memperbaiki diri dan tetap berada di jalur yang benar. Selain itu, kita juga bisa coba teknik batching. Batching itu adalah mengerjakan tugas-tugas yang serupa dalam satu waktu. Misalnya, kalau kita punya beberapa email yang harus dibalas, kerjain semuanya sekaligus dalam satu waktu. Teknik ini bisa bantu kita lebih efisien dan gak mudah terdistraksi. Terus, jangan lupa juga untuk selalu belajar dan mengembangkan diri. Cari tahu teknik-teknik baru untuk meningkatkan produktivitas. Baca buku, ikut kursus online, atau dengerin podcast tentang produktivitas. Semakin banyak kita belajar, semakin banyak juga tips dan trik yang bisa kita terapkan. Dan yang gak kalah penting, jaga keseimbangan hidup. Produktif bukan berarti kita harus kerja terus-menerus. Kita juga perlu waktu untuk istirahat dan menikmati hidup. Cari hobi yang kita suka, habiskan waktu dengan keluarga dan teman, dan jangan lupa untuk bersenang-senang. Studi kasus dan contoh nyata. Biar lebih jelas, gue mau share beberapa studi kasus. Misalnya, ada seorang content creator yang awalnya malas banget buat bikin video. Dia mulai dengan bikin jadwal rutin dan ngurangin gangguan. Akhirnya, dia bisa konsisten upload video tiap minggu dan sekarang channelnya sukses banget. Terus ada juga cerita dari tokoh terkenal kayak Elon Musk yang selalu punya jadwal ketat dan prioritas yang jelas. Dia berhasil mencapai banyak hal karena disiplin dan manajemen waktu yang baik. Inspiratif banget, kan? Ada juga cerita dari Steve Jobs yang selalu fokus pada hal-hal yang penting dan mengeliminasi yang nggak penting. Dia sering bilang kalau fokus itu berarti mengatakan tidak pada ratusan ide bagus lainnya. Ini membantu dia untuk fokus dan produktif. Lalu ada juga cerita dari J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Dia pernah ngalamin masa-masa sulit, tapi dia terus berusaha dan konsisten menulis. Akhirnya, dia berhasil menyelesaikan bukunya dan sekarang jadi salah satu penulis terkenal di dunia. Dari cerita ini kita bisa belajar bahwa konsistensi dan kerja keras itu penting banget. Ada lagi cerita dari Oprah Winfrey yang awalnya datang dari keluarga miskin. Dengan kerja keras dan determinasi, dia berhasil menjadi salah satu wanita paling berpengaruh di dunia. Dia selalu punya tujuan yang jelas dan bekerja keras untuk mencapainya. Ini menunjukkan bahwa dengan tujuan yang jelas dan kerja keras, kita bisa mencapai apapun. Dan gak lupa juga cerita dari Thomas Edison yang gagal ribuan kali sebelum akhirnya berhasil menemukan bola lampu. Dia pernah bilang, saya tidak gagal. Saya hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil. Dari sini kita bisa belajar bahwa kegagalan adalah bagian dari proses dan kita harus terus mencoba sampai berhasil. Oke, guys. Jadi itu tadi beberapa cara untuk ngatasi rasa malas dan ningkatin produktivitas. Intinya, kita harus punya tujuan yang jelas, rutinitas yang efektif, dan lingkungan yang mendukung.
Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan fisik dan mental. Terima kasih udah nonton sampai habis. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel Brain Quotes. Kalau ada pertanyaan atau pengalaman pribadi kalian tentang ngatasi rasa malas, tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.